Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airani Lestari dari kelas Farmasi D 2019 dengan nomor induk mahasiswa 1904010106. Dalam memenuhi tugas ujian akhir semester praktikum kimia analitik, saya akan menjelaskan mengenai analisis kualitatif kation K+ dan anion SO32- pada beberapa sampel atau bahan pangan yang diambil dari jurnal penelitian. Yang pertama yaitu analisis kualitatif pada kation K+ atau kalium. Jurnal penelitian yang saya ambil yaitu ada dua. Untuk judul jurnal yang pertama yaitu analisis kandungan mineral, kalsium, kalium, dan magnesium pada buah okra hijau dan okra merah secara spektrofotometri serapan atom. Sedangkan untuk jurnal yang kedua yaitu penetapan kadar besi, kalium, kalsium, dan natrium dalam buah kurma Cina segar dan rebus secara spektrofotometri serapan atom. Dari kedua jurnal tersebut saya ambil uji analisis kualitatifnya. Mineral merupakan konstituen anorganik penting dalam tubuh, namun terdapat beberapa perbedaan yang tergantung pada konsentrasinya, yaitu yang pertama, mineral yang dibutuhkan tubuh manusia dalam jumlah sangat sedikit, biasanya itu kurang dari 100 mg per hari, disebut mikromineral, sedangkan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam jumlah besar, biasanya lebih dari 100 mg per hari, ini disebut dengan makromineral dan terdapat dalam tubuh pada konsentrasi yang lebih besar dari 50 mg per kilogram berat badan. Sesuai dengan yang tadi dijelaskan, kalau mineral itu ada mikromineral dan makromineral. Untuk yang mikromineral itu ada boron, kromium, tembaga, iodin, besi, mangan, selenium, dan zinc. Sedangkan pada makromineral contohnya itu ada besi, kalsium, magnesium, kalium, natrium, dan fosfat. Sebelum ke metode penelitian, saya akan menjelaskan mengenai K+ atau kalium. Nah, kalium itu merupakan salah satu mineral makro yang berperan dalam pengaturan keseimbangan cairan tubuh. Sebanyak 95% kalium berada di dalam cairan intraseluler. Bersama natrium, kalsium memegang peranan dalam pemeliharaan keseimbangan asam dan basa. Sedangkan bersama kalsium, kalium berperan dalam transmisi saraf dan relaksasi otot. Tekanan darah normal memerlukan perbandingan antara natrium dan kalium yang sesuai di dalam tubuh, karena merupakan bagian esensial semua sel hidup, sehingga banyak terdapat dalam bahan makanan. Kekurangan kalium karena makanan jarang terjadi sepanjang seseorang cukup makan sayuran dan buah segar. Kebutuhan minimum akan kalium ditaksir sebanyak 2000 mg per hari. Uji kualitatif kalium pada sampel okra hijau dan okra merah. Nah, ini merupakan contoh tumbuhan dari okra hijau dan okra merah. Tanaman okra telah tersebar dan dibudidayakan di daratan Afrika, Amerika, Eropa, dan Asia. Indonesia merupakan salah satu pusat keragaman okra yang dibudidayakan maupun yang liar yang terbanyak. Terdapat banyak sekali varietas okra. Namun secara umum yang banyak dikenal adalah okra hijau dan okra merah. Penamaan tersebut didasarkan pada warna buah okra itu sendiri. Pada buah okra dapat dimanfaatkan dengan cara dimasak sebagai sayur, digoreng, atau sebagai lalapan. Buah okra sendiri itu terdiri dari biji, lendir yang berbungkus, dan kulit buah. Ketika dimasak, buah okra akan mengeluarkan lendir. Karena itu, biasa dimasak menjadi bahan baku pengesalan pada sup. Biji okra merupakan sumber protein, sehingga biji okra sangat baik diolah menjadi sereal. Selain mencukupi kebutuhan protein individu, biji okra juga memiliki potensi untuk lebih meningkatkan kesehatan dengan cara melepaskan peptida bioaktif yang dapat mengobati hipertensi. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Farmasi Kualitatif dan Laboratorium Penelitian Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara pada bulan Februari 2018 sampai Mei 2018. Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu berkualitas pro analisis keluaran MRV.
yaitu asam nitrat 65% B per V, kecuali aqua demineralisata PT Ika Pharma Indo Putra Mas, dan asam pikrat 1% B per V, serta buah okra hijau dan okra merah. Untuk alatnya ada mikroskop, neraca analitik, tanur, blender, hot plate, kertas saring wetman nomor 42, coarse porcelain, dan alat-alat gelas. Yang pertama yaitu pembuatan larutan HNO3 1:1. Larutan HNO3 65% B per V sebanyak 500 ml diencerkan dengan 500 ml air suling. Yang kedua, pembuatan larutan asam pikrat 1% B per V sebanyak 1 gram. Asam pikrat dilarutkan dalam air suling hingga 100 ml. Prosedur pengujian ini dilakukan tahap demi tahap. Yang pertama, penyiapan sampel dan destruksi kering pada buah okra hijau. Buah okra hijau dibersihkan dari pengotorannya, kemudian dicuci bersih, lalu dibilas dengan aqua demineralisata, dikeringkan di udara terbuka, kemudian dihaluskan dengan blender. Nah, sampel yang telah dihaluskan tadi ditimbang sebanyak 25 gram, kemudian dimasukkan ke dalam coarse porcelain, diarangkan di atas hot plate, kemudian diabukan dengan tanur dengan temperatur awal 100 derajat Celcius dan perlahan-lahan temperatur dinaikkan hingga suhu 500 derajat Celcius dengan interval 25 derajat Celcius setiap 5 menit. Nah, ini dilakukan selama 72 jam dan dibiarkan hingga dingin pada desikator. Nah, tahap ini disebut pengabuan. Selanjutnya yaitu destruksi kering pada okra merah. Buah okra merah pertama-tama dibersihkan dari pengotorannya, kemudian dicuci bersih, lalu dibilas dengan aqua demineralisata, dikeringkan di udara terbuka, dihaluskan dengan blender. Setelah sampel halus, ditimbang teliti 25 gram, kemudian dimasukkan ke dalam coarse porcelain, diarangkan di atas hot plate, kemudian diabukan dalam tanur dengan temperatur awal 100 derajat Celcius dan perlahan-lahan temperaturnya dinaikkan hingga suhu 500 derajat Celcius dengan interval 25 derajat Celcius setiap 5 menit. Nah, tahap ini dilakukan selama 72 jam dan dibiarkan hingga dingin pada desikator. Selanjutnya, pembuatan larutan sampel. Yang pertama, sampel yang telah didestruksi tadi dilarutkan dalam 5 ml HNO3 1:1, kemudian dipindahkan ke dalam larutan ukur 100 ml, dibilas coarse porcelain sebanyak 3 kali dengan 10 ml aqua demineralisata, kemudian dicukupkan dengan aqua demineralisata hingga garis tanda. Disaring dengan kertas saring wetman nomor 42, kemudian dibuang 5 ml untuk menjenuhkan kertas saring, kemudian filtratnya dimasukkan ke botol. Ini merupakan hasil larutan sampel. Tahap selanjutnya yaitu uji kristal K+. Yang pertama, sampel diteteskan 1-2 tetes pada objek gelas. Kemudian ditambahkan 2 tetes asam pikrat, kemudian dibiarkan kurang lebih 5 menit, lalu diamati menggunakan mikroskop. Jika menghasilkan kristal bentuk jarum besar, berarti positif mengandung kalium. Uji kualitatif kalium yang selanjutnya yaitu pada sampel buah kurma Cina. Nah, ini merupakan gambar dari buah kurma Cina yang diambil dari literatur. Seperti yang kita tahu, obat-obatan Cina populer di Indonesia untuk mencegah maupun mengobati penyakit. Salah satunya, obat Cina yang digunakan adalah kurma Cina, yang biasanya masyarakat Tionghoa mengkonsumsinya dengan cara disup ataupun dibuat menjadi teh sup yang bertujuan untuk penambahan stamina, penambah darah, dan kebugaran tubuh. Selain itu, kurma Cina juga digunakan untuk mengobati kulit kering dan kulit gatal. Buah kurma Cina mengandung protein, gula, kalsium, fosfor, besi, kalium, natrium, dan kaya akan vitamin C dan vitamin B kompleks, dan nutrisi bermanfaat lainnya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di 2 tempat berbeda. Yang pertama, di Laboratorium Penelitian Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara pada bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017.
dan di laboratorium kualitatif pada tanggal 13 sampai 14 Juli 2017. Semua bahan yang digunakan dalam penelitian ini berkualitas pro analisa keluaran EMER, yaitu asam nitrat 65% B/V dan asam pikrat 1% B/V. Kemudian buah kurma Cina, HCl, dan yang terakhir aqua demineralisata. Yang selanjutnya yaitu alat. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah mikroskop, objek gelas, hot plate, alat tanur, blender, kertas saring wetman nomor 42, krus porselen, dan alat-alat gelas, dan juga kawat NiCr dan bunsen. Sebelum ke prosedur pengujian, dilakukan terlebih dahulu pembuatan bereaksi. Yang pertama, pembuatan larutan HNO3 1:1. Langkahnya, sebanyak 500 ml larutan HNO3 65% B/V diencerkan dengan 500 ml aquades. Kemudian, pembuatan reaksi larutan asam pikrat 1% B/V. Langkahnya, sebanyak 1 gram asam pikrat dilarutkan dalam aquabides hingga 100 ml. Tahap yang pertama yaitu penyiapan sampel dan destruksi kering buah kurma Cina. Buah kurma Cina segar pertama-tama dibersihkan dari pengotorannya. Setelah itu dicuci bersih dengan air mengalir, kemudian dididihkan aqua demineralisata, lalu dimasukkan kurma Cina, kemudian direbus selama kurang lebih 10 menit, ditiriskan, lalu diiris tipis dan dihaluskan dengan menggunakan blender. Nah, sampel yang telah dihaluskan kemudian ditimbang kurang lebih 25 gram, dimasukkan ke dalam krus porselen, kemudian diarangkan di atas hot plate. Selanjutnya diabukan dalam tanur dengan temperatur awal 100 derajat Celcius dan perlahan-lahan temperatur dinaikkan hingga suhu 500 derajat Celcius dengan interval 25 derajat Celcius setiap 5 menit. Langkah ini dilakukan selama 48 jam dan dibiarkan hingga dingin di dalam tanur hingga suhu kurang lebih 27 derajat Celcius. Pada tahap akhir ini adalah hasil pengabuan. Prosedur yang selanjutnya yaitu pembuatan larutan sampel. Pertama, sampel yang telah didekstruksi tadi dilarutkan dalam 5 ml HNO3 1:1. Kemudian dipindahkan ke dalam labutan tukur 100 ml, dibilas krus porselen sebanyak 3 kali dengan 10 ml aqua demineralisata, lalu dicukupkan dengan aqua demineralisata hingga garis tanda. Yang selanjutnya disaring dengan kertas saring wetman nomor 42. Hasil filtrat atau hasil penyaringan yang tadi dibuang 5 ml untuk menjenuhkan kertas saring, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Selanjutnya yaitu uji nyala kalium pada buah kurma Cina. Prosedur yang pertama, kawat NiCr dibersihkan menggunakan HCl pekat, kemudian dipijarkan pada api bunsen sampai tidak memberikan warna khusus. Kemudian kawat tersebut dicelupkan ke dalam sampel lalu dipijar pada api bunsen. Amati warna yang terjadi pada nyala apinya. Jika terdapat kalium, warna nyala api akan berubah menjadi warna ungu kemerahan. Prosedur pengujian yang selanjutnya yaitu uji kristal kalium pada sampel buah kurma Cina. Tahap yang pertama, larutan sampel diteteskan 1-2 tetes pada objek gelas. Kemudian ditetesi dengan asam pikrat. Dibiarkan kurang lebih 5 menit, kemudian diamati menggunakan mikroskop. Jika menghasilkan kristal berbentuk jarum besar, maka sampel positif mengandung kalium. Ini merupakan hasil analisis kualitatif kalium pada buah okra hijau dan okra merah serta pada buah kurma Cina. Sampel yang pertama yaitu pada okra hijau dan okra merah. Reaksi yang digunakan yaitu asam pikrat, hasil reaksinya membentuk kristal jarum panjang. Pada sampel kurma Cina, untuk uji nyalanya menghasilkan warna ungu kemerahan, sedangkan untuk yang menggunakan bereaksi asam pikrat menghasilkan kristal jarum panjang. Keterangan pada ketiga pengujian ini yaitu positif.
Analisis kualitatif dilakukan sebagai analisis pendahuluan untuk mengetahui ada atau tidaknya kalium pada okra hijau dan okra merah. Berdasarkan hasil penelitian, sampel dikatakan positif mengandung kalium karena terbentuk kristal jarum panjang dengan penambahan asam pikrat. Begitu juga pada sampel kurma Cina. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sampel positif mengandung kalium. Hal ini karena menghasilkan warna nyala api ungu kemerahan pada uji nyala, serta terbentuk kristal jarum panjang dengan penambahan asam pikrat. Jadi, hasil pemeriksaan secara kualitatif dapat disimpulkan bahwa semua sampel positif mengandung kalium. Yang selanjutnya yaitu uji kualitatif pada anion SO32-min atau disebut juga sulfit. Senyawa-senyawa sulfit mengandung ion sulfit. Nama sistematisnya yaitu SO32-min. Ion sulfit adalah basa konjugat dari disulfit. Meskipun asam sulfur belum ditemukan, garamnya sudah banyak digunakan. Meski tidak semua makanan mengandung sulfit, namun beberapa makanan seperti daging segar, buah-buahan, makanan kaleng, dan bumbu mengandung asam sulfit sebagai bahan aditifnya. Bahkan beberapa makanan dan minuman fermentasi menghasilkan sulfit sebagai zat sampingnya. Urgensi pengujian sulfit pada makanan-makanan tersebut dikarenakan sulfit memiliki efek samping yang dapat menyebabkan alergi, seperti sesak napas, terutama pada pengidap asma, gangguan sistem pernafasan, nyeri pada perut, diare, dan mual. Dari efek samping tersebut, para industri dihimbau untuk melakukan monitoring dan mengurangi kadar sulfit. Sulfit pada makanan dan minuman berfungsi untuk mencegah proses pencoklatan pada buah, sayur, dan kerang. Namun sulfit pada saus tomat kaleng berfungsi sebagai antioksidan yang dapat mencegah teroksidasinya karotenoid pada tomat dan menjaga agar warna cerah saus tomat dapat bertahan lama. Jenis sulfit yang biasa ditambahkan adalah natrium sulfit, natrium bisulfit, natrium metabisulfit, kalium sulfit, kalium disulfit, dan kalium metabisulfit. Penambahan sulfit dapat langsung dilakukan pada sayur, buah, dan kerang, tetapi treatment berbeda dilakukan pada produk daging sapi maupun daging ayam. Pada produk daging sapi dan daging ayam, penambahan sulfit dilakukan dengan penambahan agen pensulfit atau bahan baku yang sudah mengandung sulfit, sehingga pengujian sulfit tetap harus dilakukan. Tahapan uji sulfit. Metode ini terdiri dari dua tahapan, yaitu destilasi dan titrasi. Yang pertama yaitu tahap destilasi. Destilasi pada sampel dilakukan untuk mengisolasi sulfit dari matriks rumit yang terdapat pada sampel makanan. Pada prinsipnya, senyawa sulfit akan diubah menjadi gas sulfur dioksida dengan menggunakan alat steam nitrogen serta penambahan larutan asam dan aqueous. Hasil dari tahap destilasi ini menghasilkan larutan bening transparan. Hasil dari tahap destilasi tadi kemudian ditampung pada wadah yang telah terisi aqueous, beberapa tetes larutan indikator pati, dan sedikit larutan iodin. Hal ini dimaksudkan agar separuhnya bereaksi dengan iodin dan gas sulfur dioksida yang dihasilkan tidak lepas ke udara sekitar. Tahap yang selanjutnya yaitu titrasi. Titrasi untuk penentuan sulfit dilakukan secara iodometri atau disebut juga titrasi reduksi oksidasi secara tidak langsung. Pada tahap ini larutan iodin berperan sebagai titrat. Yang kedua yaitu tahap titrasi. Titrasi untuk penentuan sulfit dilakukan secara iodometri atau disebut juga titrasi reduksi oksidasi secara tidak langsung. Pada tahap ini larutan iodin berperan sebagai titrat. Ketika larutan iodin ditambahkan sulfur dioksida, akan teroksidasi menjadi ion sulfat, dan iodin akan tereduksi menjadi iodida. Titrasi akan terus dilakukan hingga larutan titar berubah warna dari biru muda menjadi bening tak berwarna. Hasil dan pembahasan. Pengujian sulfit dilakukan menggunakan metode total sulfurous acid. Berdasarkan prosedur dari Munir William yang tercantum pada AOAC. Metode ini terdiri dari dua tahapan, yaitu destilasi dan titrasi. Pada tahap destilasi menghasilkan larutan bening transparan. Hasil dari tahap destilasi kemudian ditampung pada wadah yang telah terisi aqueous, beberapa tetes larutan indikator pati, dan sedikit larutan iodin.
Kemudian dilanjutkan dengan tahap titrasi. Pada tahap titrasi ini, larutan titar berubah warna dari biru muda menjadi bening tak berwarna. Kesimpulan dari pengujian ini yaitu sampel makanan yang mengandung sulfit menghasilkan larutan bening tak berwarna yang merupakan hasil proses titrasi.